menemukan fenomena seperti ini? Fenomena seperti ini disebut fata morgana. Mengapa di jalan raya beraspal terlihat ada genangan air ketika cuaca sangat panas di siang hari? Hal itu terjadi karena adanya gejala fisika yang berhubungan dengan konsep total internal reflection atau pemantulan sempurna. Apa itu total internal reflection atau pemantulan sempurna? Untuk mengetahui pembahasan itu, kita akan melakukan percobaan fisika mengenai konsep total internal reflection atau pemantulan sempurna melalui percobaan sulap fisika asik potongan kertas dan air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai konsep fisika. Oke, bahan-bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama di sini ada gelas kaca kosong. Kemudian ada benda berupa potongan kertas. Kemudian ada air. Oke. Untuk percobaannya, kita simpan potongan kertas ini di bawah gelas kosong. Ketika benda itu disimpan di gelas kosong, kita perhatikan ketika kita melihat benda di posisi atas, dia terlihat, kemudian di posisi samping juga sama, ini terlihat ketika gelasnya kosong. Lalu bagaimana ketika gelasnya kita isi dengan air? Ketika kita isi dengan air, wow, ternyata potongan kertas yang ada di bawah gelas tadi tidak terlihat. Padahal kalau kita lihat dari posisi atas, dia sebenarnya ada. Tapi ketika di posisi samping, ini tidak terlihat bendanya. Kok bisa ya potongan kertas jadi tak terlihat? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan berikut ini. Kenapa bisa seperti ini? Ketika gelas kosong, potongan kertas terlihat dari atas dan samping. Kenapa? Karena ketika gelas kosong, sinar dari potongan kertas yang merambat melalui udara diteruskan ke kaca dan diteruskan kembali ke udara dan sampai ke mata. Sehingga potongan kertas dapat kita lihat baik dari posisi atas maupun dari posisi samping. Namun, ketika gelas berisi air, potongan kertas terlihat dari atas tapi tidak terlihat dari samping. Kenapa? Karena ketika gelas diisi air, sinar datang potongan kertas merambat melalui udara, kemudian dibiaskan melewati kaca yang berisi air dan dibiaskan kembali melewati udara dan sampai ke mata, sehingga potongan kertas tetap terlihat jika dilihat dari atas walaupun gelas diisi air. Namun, jika dilihat dari samping, potongan kertas tidak terlihat. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena pada saat gelas kaca diisi oleh air, sinar dari potongan kertas yang merambat melalui udara mengalami pembelokan arah atau pembiasan ketika masuk ke kaca yang berisi air. Namun, jika sudut datang sinar melebihi sudut kritis, maka sinar datang tersebut tidak dibelokkan atau dibiaskan, melainkan akan dipantulkan kembali, dan pada saat itu terjadi fenomena total internal reflection atau pemantulan sempurna. Hal ini yang menyebabkan potongan kertas tidak terlihat dari samping, karena tidak ada sinar yang sampai ke mata kita akibat pantulan internal dari belakang gelas kaca. Seperti pada gambar, sumber cahaya berasal dari potongan kertas, kemudian merambat melalui udara dan diteruskan jika sudut yang dibentuknya adalah 0 derajat. Kemudian, jika sudut datangnya diperbesar sebesar I, maka sinar datang ini akan dibiaskan menjauhi garis normal. Karena sinar datang bergerak dari medium yang rapat, yakni kaca, ke medium yang kurang rapat, yakni air. Dan jika sudut datang terus diperbesar menjadi I sama dengan theta,
maka sinar tersebut akan dibiaskan membentuk sudut 90 derajat. Pada saat sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat, di sini disebut sudut kritis. Dan apabila sinar datang melebihi sudut kritis, maka sinar tersebut tidak akan ada yang dibiaskan, melainkan dipantulkan semua. Pada saat kondisi ini terjadi fenomena internal reflection atau pemantulan sempurna. Jadi kesimpulannya, total internal reflection atau pemantulan sempurna adalah suatu fenomena di mana tidak ada cahaya yang dibiaskan ketika cahaya melewati suatu medium yang berbeda. Semua cahaya tersebut dipantulkan kembali sehingga terjadi pemantulan secara berulang. Pemantulan sempurna hanya terjadi pada saat sudut sinar datang lebih besar dari sudut kritis, di mana sudut kritis itu adalah sudut datang pada saat sinar biasnya 90 derajat. Dan pemantulan sempurna hanya terjadi pada saat sinar datang dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat. Jika sebaliknya, maka tidak akan terjadi pemantulan sempurna. Dan aplikasinya ini dimanfaatkan pada serat optik, di mana di dalam serat optik tersebut terjadi pemantulan berulang sehingga energi yang dikirim dari salah satu ujung dia nilainya sama dengan energi yang diterima di ujung berikutnya. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya video ini terus berkembang dan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.